Serangan rudal jelajah milik Rusia hantam kilang minyak di kota Lviv sebelah barat Ukraina. Hurrah! Serangan rudal jelajah presisi tinggi milik Rusia menghantam kilang minyak di kota Lviv sebelah barat Ukraina. Pejabat setempat menyatakan 4 rudal jelajah menghantam kilang minyak tersebut pada Sabtu 26 Maret lalu. Selain itu dilaporkan sejumlah orang terluka akibat serangan ini. Terlihat kobaran api disertai asap membubung tinggi dari lokasi kilang minyak. Petugas pemadam langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut penasehat Menteri Dalam Negeri Ukraina, Vadim Denisenko, Rusia mulai menargetkan lokasi penyimpanan minyak dan pangan Ukraina, sehingga pemerintah Ukraina harus menggelontorkan stok cadangan keduanya untuk kedepannya. Serangan Rusia ke wilayah barat Ukraina merupakan hal langka terjadi karena Rusia lebih memfokuskan operasi militernya ke wilayah selatan dan timur Ukraina, serta dekat ibu kota Kiev di wilayah utara. Rusia sekap pengusaha terkaya Israel dan keluarganya Ukraina sampai kalang kabut ingin membantu saudaranya. Namun inilah yang terjadi. Ukraina menuding pasukan Rusia menculik 3 warga Israel di kota Melitopol yang terletak di tenggara negara itu di tengah invasi yang masih membabi buta. Hari ini di Melitopol, penjajah Rusia telah menculik 3 warga Israel. Tatiana Kumok dan orang-orang tuanya, Vera dan juga Michael Kumok, ujar Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk dalam sebuah komentar di Facebook dikutip dari AFP. Seperti diketahui, Michael Kumok merupakan pemilik perusahaan penerbitan surat kabar, namun sejauh ini Ukraina tak memberikan rincian lebih lanjut. Sebelumnya, Tatiana Kumok membagi foto dan video terkait perang di Ukraina di berbagai media sosial. Ia menceritakan tentara Rusia menangkap sejumlah wartawan dan orang tuanya di Melitopol. Lalu, hal buruk ini pun terjadi pada Tatiana dan keluarganya. 1 jam kemudian pasukan Rusia tiba di rumahnya. Mereka lalu membawa Tatiana Kumok untuk ditahan. Mereka bilang, jika saya tidak membuka pintu, mereka akan mendobrak masuk ke rumah saya. Dalam hal itu, mereka diseret. Saya dipaksa masuk ke dalam mobil dan membawa saya ke pangkalan, tutur Tatiana. Namun, seperti diketahui, kondisi Tatiana dan keluarganya baik-baik saja. Namun ternyata respon Ukraina terlalu lebay dalam hal ini. Merinding, Rusia habisi lebih dari 1.000 pasukan tentara bayaran Ukraina. Rusia telah berulang kali memperingatkan negara lain agar tidak mengizinkan warganya untuk ambil bagian dalam pertempuran di Ukraina. Rusia menekankan bahwa siapapun yang menembaki pasukan Rusia akan dianggap sebagai target yang sah. Dalam pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, rudal presisi tinggi digunakan untuk menyerang pangkalan Ukraina di Ovruch di wilayah Zhytomyr. Rudal yang diluncurkan dari udara berpresisi tinggi menghantam pusat pelatihan untuk pasukan operasi rahasia militer Ukraina, tempat tentara bayaran asing bermarkas dekat pemukiman Ovruch di wilayah Zhytomyr. Kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mencatat bahwa lebih dari 100 pasukan Ukraina dan juga tentara bayaran tewas seperti dilansir dari Sputnik. Pada saat yang sama, ia mencatat bahwa militer Rusia telah menghancurkan sejumlah besar objek militer Ukraina dan tentara bayaran lainnya. Bengkel di pabrik perbaikan di Nizhyn yang digunakan untuk perbaikan kendaraan lapis baja Ukraina yang rusak dalam operasi tempur dihancurkan dengan rudal jelajah kaliber berbasis laut yang diluncurkan dari perairan Laut Hitam, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa rudal hipersonik Kinzhal diluncurkan dari wilayah udara di atas Crimea juga telah menghancurkan pangkalan besar Ukraina untuk menyimpan bahan bakar dan juga pelumas di wilayah Mykolaiv. Ini adalah serangan besar kedua kali oleh militer Rusia yang menargetkan tentara bayaran asing di Ukraina. Seminggu yang lalu hingga 180 tentara bayaran asing tewas dalam serangan presisi terhadap pusat pelatihan Ukraina yang terletak di kompleks militer Yavorovsky dan juga dekat pemukiman Strachiki.
Sementara itu, pasukan Rusia serta milisi pro-Moskow terus merangsek maju di Donbas, memperketat pengepungan di sekitar kaum radikal Ukraina yang tersisa di Mariupol dan mengambil kendali atas banyak pemukiman. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, sejak awal operasi khusus di Ukraina, pasukan Rusia telah menghancurkan sekitar 1.500 tank lebih dan 1.200 kendaraan militer dan juga lebih dari 200 drone angkatan bersenjata Ukraina. Rusia meluncurkan operasi khusus di Ukraina pada 24 Februari 2022 untuk menghentikan kampanye selama 8 tahun yang dilakukan oleh Kiev di Donbas. Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan bahwa mulai menyelamatkan orang-orang Donbas dari genosida dan menambahkan bahwa tujuan Rusia adalah demilitarisasi dan juga denazifikasi dari Ukraina.